Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada di layar ini adalah kitab Al-Iqna ya. Dan insya Allah ini akan aktif setiap hari ya channel ini. Dan karena di dua video sebelumnya yang sudah agak lama nggak upload lagi, itu membahas seputar haji, maka di video yang membahas kitab Iqna ini juga saya mulai dengan kitab haji. Jadi saya mulai dari awal. Di sini ada judul Kitabul Haji yang menjelaskan bahwa yang ada di layar ini menjelaskan seputar haji. Bifathil muhmalati wa kasriha lugotani kuri'a bihima fi sab'i. Jadi kata al-haju itu huruf haknya bisa dua harokat, bisa berharokat fathah, bisa kasroh. Nah, haju dan hiju, bacanya bisa haju, bisa hiju. Dan dua harokat ini adalah dua bahasa di dalam bahasa Arab ya. Jadi di Arab itu ya sama seperti kita di Indonesia ini ada beberapa bahasa gitu. Dan perbedaan bahasa itu kadang hanya berbeda harokatnya saja. Yang di satu daerah membaca haju, yang daerah lain hiju. Ada al-haj, ada al-hij. Ini adalah dua bahasa yang dimana dua bahasa ini juga merupakan harokat yang bisa digunakan untuk membaca Al-Quran di qiraah sab'ah ya. Jadi fi sab'ah ini maksudnya dalam qiraah sab'ah yang kita tahu bahwa Al-Quran itu bisa dibaca dengan 7 cara, 7 bacaan. 7 itu terkenal dengan as-sab'i ya, atau qiraah sab'ah. Artinya di dalam Al-Quran kata al-hajj itu ada yang membaca al-hajj, ada yang al-hij. Seperti hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu kan di dalam bacaan kita juga menggunakan kasroh ya, tidak fathah. Jadi intinya di bagian paragraf pertama ini menjelaskan harokat kata al-haju, bisa kasroh, bisa fathah. Kemudian di paragraf kedua ini menjelaskan makna dari al-haju itu sendiri, wahwa lughatan al-qasdu. Jadi secara bahasa kata al-haju kalau digunakan untuk percakapan itu secara bahasa maknanya adalah menuju ya, menuju. Dan di sini tidak ada objeknya. Jadi menuju kemanapun itu bisa dibahasa Arabkan haju. Kalau kita mengikuti penjelasan di kitab Al-Iqna ini, ya walaupun ada sebagian yang menjelaskan bahwa kata al-haju itu tidak bisa diartikan dengan menuju ke tempat secara umum, tapi khusus tempat yang mulia. Tapi itu penjelasan lain. Penjelasan di kitab lain. Yang pasti di dalam kitab Iqna, secara bahasa, kata al-haju itu bermakna menuju. Wasara'an qasdul ka'bati linusukil ati bayanuhu kama qalahu fil majmu'. Kalau dalam tinjauan syariat atau dalam istilah para ulama fikih, haji artinya menuju ke Ka'bah. Jadi objeknya spesifik Ka'bah. Menuju ke Ka'bah untuk melakukan ibadah-ibadah yang akan dijelaskan nanti. Dan definisi ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Di Al-Majmu' ini seperti yang kita tahu ya, satu kitab penjelasan syarah muhadzab. Syarah muhadzab itu artinya menjelaskan kitab yang namanya muhadzab. Muhadzab itu kitab yang ditulis oleh orang India ya, Al-Shirazi. Itu dijelaskan oleh An-Nawawi dengan kitab Al-Majmu'. Jadi kadang memang kalau kita pikir-pikir, ulama India itu ya kalau dibandingkan dengan kita di Indonesia ini, di Nusantara ini dalam hal fikih itu lebih banyak dikutip ulama India. Ya buktinya Al-Majmu' ini. Majmu' ini menjelaskan kitab tulisan dari ulama India, yaitu Asy-Syirazi, kitab Al-Muhadzab. Kemudian setelah itu di paragraf berikutnya ini menjelaskan hukum haji. Wahwa fardun alal mustatib. Jadi ibadah haji itu hukumnya fardu, tapi terkhusus bagi mereka yang mampu.
Liqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Hukum wajib ini berdasarkan dengan ayat yang ada di layar ini ya. Lillahi 'alan nasi hijjul baiti. Jadi kewajiban haji itu berdasarkan dari Al-Qur'an ya. Karena tidak semua dalil itu berdasarkan dari Al-Qur'an. Seperti yang kita tahu, selain Al-Qur'an ada hadis, ada ijma, ada qiyas juga. Dan haji ini termasuk salah satu ibadah yang dalilnya adalah Al-Qur'an, khususnya adalah ayat yang ada di layar ini, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Ini kalau kita bahas secara usul fikih ya panjang lagi. Panjang artinya dari ayat ini nanti ada beberapa pemahaman yang bisa sampai ke arah wajib gitu loh. Karena di ayat ini kan hanya sebatas informasi ya, informasi bahwa Allah punya hak dan manusia punya kewajiban. Jadi biasanya kalau dalam bahasa itu huruf lam kalau sebelum atau setelahnya ada ala itu biasanya huruf lam itu bermakna hak dan huruf ala itu bermakna kewajiban. Jadi untuk mengartikan ayat ini ya berarti Allah punya hak dan manusia punya kewajiban, yaitu berupa haji di rumah. Al-Bait ini maknanya rumah, tapi yang dimaksud ya rumah Allah, yaitu Ka'bah. Itu dasar atau dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wali hadis si bunyal islamu ala khamsin. Ini hadis kedua ya. Ini dalil kedua yang berupa hadis. Bisa jadi ini adalah hadis yang semua orang tahu ya, karena jadi lagu juga, bunyal islamu ala khamsin. Bahwa agama Islam itu dibangun di atas 5 tiang ya, 5 tiang. Jadi kalau ibarat Islam adalah rumah, maka rumah itu punya 5 tiang untuk menopangnya. Yaitu salah satunya atau yang terakhir adalah haji. Ya, seperti yang kita tahu isi dari 5 ini adalah syahadat, sholat, zakat, dan terakhir haji. Ini juga merupakan dalil dari kefarduan haji. Kemudian selain itu ada lagi dalil yang ketiga, yaitu wali hadisi hujju qabla alla tuhajju. Nabi pernah bersabda, hajilah kalian semua sebelum kalian dihajikan. Sebelum kalian dihajikan. Dihajikan maksudnya ya kalau tidak segera haji nanti udah tua, nanti kan tidak bisa melakukan sendiri, dihajikan orang lain. Ya ini mirip-mirip seperti hadis sholat itu. Solu qabla an tusallu. Sholatlah kalian semua sebelum kalian disolati. Disolati ya maksudnya mati. Ya ini juga sama. Salah satu penggambaran haji yang dilakukan oleh orang lain itu salah satunya ya karena sudah wafat. Sudah ada kewajiban haji tapi belum melaksanakan sampai wafat. Itu juga nanti akan ada pembahasan orang ini harus dihajikan. Nah, setelah Nabi Muhammad memerintah para sahabat melakukan haji, kemudian para sahabat bertanya, qalu kaifa nahujju qabla alla nuhajju. Oh, begini ya maksudnya hadis tadi, hajilah kalian semua sebelum kalian tidak bisa haji. Jadi tadi ada kesalahan penjelasan ya, mohon maaf. Hujju qabla alla tahijju. Hajilah kalian semua sebelum kalian tidak bisa haji. Ya, jadi penjelasan yang saya samakan dengan sholat tadi salah ya, mohon maaf. Nah, setelah Nabi Muhammad mengucapkan itu kepada para sahabat, lalu para sahabat bertanya, maksudnya bagaimana Nabi? Maksudnya bagaimana kita melakukan haji sebelum kita tidak bisa haji? Lalu Nabi menjawab, qol anta ka'udal arabu ala butunil audiyati fayamna'unan nasa sabil. Jadi maksud sebelum tidak bisa haji adalah orang-orang Arab, dia duduk di dalam lembah dan dia menghalangi orang-orang melakukan haji. Jadi ini mirip seperti itu ya, jokes warkop itu, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Itu juga seperti itu, hajilah sebelum haji itu dilarang, hajilah sebelum kalian tidak bisa melaksanakannya. Jadi maksud tidak bisa melaksanakannya ya ini, orang-orang Arab mereka berada di dalam lembah-lembah
sehingga mereka menghalangi orang-orang untuk melakukan haji. Kemudian setelah itu, jadi tadi penjelasan tadi ya, penjelasan hajilah sebelum kalian dihajikan itu penjelasannya salah ya, mohon maaf. Dan karena video ini memang tidak saya potong-potong, maka ya biarin aja, salah biarin aja. Karena malas sebenarnya saya motong-motong itu. Kemudian setelah itu ada penjelasan status ibadah haji itu, bahwa haji termasuk bagian dari agama Islam yang pengetahuan ini diketahui oleh semua orang. Wa huwa ma'lumun minad dini bid-darurah. Jadi haji adalah satu ibadah yang dalil kewajibannya itu adalah dalil yang seperti dzarurah. Dzarurah artinya satu pengetahuan yang didapatkan tanpa berpikir, misalkan rasa. Untuk mengetahui bahwa gula itu manis, untuk mengetahui bahwa cabai itu pedas, itu tidak perlu berpikir, cukup kita rasakan, itu sudah tahu kita bahwa oh gula itu rasanya manis, cabai itu pedas. Nah, dalil yang mengharuskan haji, dalil yang mewajibkan haji itu sama seperti ilmu-ilmu yang didapatkan dengan cara merasakan tadi. Jadi kejelasan kefarduan haji itu sangat jelas sekali, sehingga sama seperti pengetahuan dzarurah, pengetahuan yang tidak bisa ditolak. Jadi memang di dalam syariat atau di dalam fikih itu, satu ibadah itu ada dua kategori. Ada kategori yang maklum minad-din bid-dzarurah atau terjemah mudahnya adalah ibadah yang semua orang tahu, itu terjemah mudahnya. Ada yang model yahfa alal awam, ibadah yang hanya diketahui atau hukum-hukum ya, tidak hanya ibadah sebenarnya. Hukum-hukum yang hanya diketahui oleh orang-orang khusus, dalam arti orang awam tidak tahu hukum itu. Lah, untuk bagian yang seperti haji ini, bagian yang diketahui oleh semua orang ini, ketidaktahuan seputar ini tidak bisa ditolerir, tidak bisa ditolerir. Ya walaupun ada pengecualiannya nanti ya, ada pengecualiannya nanti. Dan untuk bagian yang yahfa alal awam, hukum-hukum yang tidak diketahui oleh orang awam, itu nanti lebih longgar lagi hukumnya. Dalam arti tidak tahu seputar itu nggak masalah. Nggak masalah ya, karena memang hukum itu atau aturan-aturan itu aturan yang hanya orang khusus yang tahu. Biasanya kalau di dalam kitab-kitab fikih dicontohkan hukum masalah hak syuf'ah ya. Syuf'ah itu adalah hak memiliki sesuatu ya, sesuatu yang sebelumnya dimiliki bersama dengan orang lain, kemudian pemilik yang lain itu menjualnya, lalu orang yang memilikinya itu dia berhak memiliki hak itu, berhak memiliki tempat itu. Tapi nanti ini akan dibahas lebih itu lagi ya, lebih spesifik lagi, lebih luas lagi di babnya. Nah, di dalam bab suf'ah itu dijelaskan bahwa hak suf'ah, hak prerogatif memiliki sesuatu, itu hanya bisa didapatkan kalau bergegas melakukannya, alal faur, bergegas melakukannya. Lah, hukum keharusan bergegas ini itu termasuk kategori ma yahfa alal awam, sesuatu atau hukum-hukum yang tidak diketahui oleh orang awam. Sehingga hukum-hukum yang model seperti itu andai kata tidak mengetahui walaupun bersama dengan orang-orang yang tahu, itu juga dimaklumi ya. Nah, konsekuensi dari ibadah atau hukum yang semua orang tahu, konsekuensinya adalah yakfuru jahiduhu. Yang mengingkari hukum ini dia keluar dari Islam, dia murtad, dia kafir. Kafir di sini maksudnya murtad ya, maksudnya murtad. Karena kalau dari awal kafir ya tetap kafir, dari awal kafir ya tetap kafir. Jadi ini maksudnya ada orang Islam yang mengingkari kewajiban haji. Maka pengingkaran itu berdampak pada dia dihukumi kafir. Jadi kafir itu tidak hanya sebatas perbuatan saja, ada kafir yang berupa pengingkaran. Pengingkaran hukum-hukum Islam yang semua orang mengetahuinya. Salah satunya adalah haji ya, salah satunya adalah haji. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi bahwa walaupun ibadah
Walaupun ibadah yang diketahui atau yang diingkari adalah ibadah yang semua orang tahu, tapi tetap ada pengecualiannya, dan pengecualian ini biasanya berlaku juga untuk ibadah-ibadah yang lain selain haji yang tipenya sama, yaitu model maklum minad dini bid-darurah, ibadah yang diketahui oleh semua orang. Pengecualiannya ada dua. Yang pertama, illa yakuna qariba ahdin bil Islam. Orang yang baru masuk Islam. Jadi qariba ahdin ini maksudnya waktu dia masuk Islam itu masih sebentar, dia belum lama masuk Islam, maksudnya mu'alaf. Jadi kalau ada mu'alaf yang mengingkari kewajiban haji, itu tidak masalah. Ya, karena ini termasuk pengecualian. Pengecualian. Au nasa'a bi badiyatin ba'idatin anil ulama. Atau dia sudah masuk Islam lama, hanya saja dia berada di satu tempat yang jauh dari ulama. Di badiyah ini maknanya adalah, kalau di Arab itu badiyah ya pedesaan, tapi pedesaan yang dimaksud adalah orang-orang yang hidupnya di gunung-gunung, orang-orang yang jarang berinteraksi dengan orang lain pada umumnya. Dan di Indonesia juga ada yang seperti ini. Salah satu contohnya ya itu ada suku Badui itu kalau nggak salah di Banten ya, itu kan ada suku Badui yang mereka memang tidak berinteraksi dengan orang pada umumnya. Mereka menutup diri dari dunia luar gitu. Jadi orang-orang yang seperti itu, andai kata dia masuk Islam dan dia tidak mengetahui bahwa Islam mengharuskan umatnya melakukan ibadah haji dan dia mengingkarinya, itu tidak masalah, tidak berdampak pada kekafiran. Karena ya ini dia berada di tempat yang jauh dari ulama. Jadi intinya adalah di paragraf ini menstatuskan haji, bahwa haji itu bagian dari rukun Islam yang dimana rukun Islam itu diketahui oleh semua orang, sehingga siapapun yang mengingkari kewajibannya maka ia kafir, kecuali dua orang tadi ya. Yang pertama adalah orang yang baru masuk Islam, yang kedua adalah orang yang jauh dari orang-orang yang mengetahui hal ini. Jadi ulama ini yang dimaksud bukan orang alim yang mengetahui banyak ilmu, bukan. Ulama ini kalau konteksnya adalah menjelaskan pengecualian dari ketidaktahuan ibadah yang secara normal orang tahu, yang dimaksud ulama ini adalah orang yang mengetahui hal itu. Maksudnya begini, kalau kita membahas haji, berarti ulama ini yang dimaksud adalah orang yang tahu kewajiban haji, sebatas itu saja. Jadi kata ulama ini memang di dalam fikih kadang diartikan ulama sesuai dengan definisi ulama itu sendiri, yaitu orang yang alim, yang begini-begini begitu. Tapi kadang ulama dimaknai secara bahasa. Ulama ya secara bahasa orang yang punya ilmu, orang yang punya pengetahuan. Nah, pengetahuan ini disesuaikan dengan konteks yang sedang dibahas. Karena kita sekarang sedang membahas haji, maka ulama ini yang dimaksud adalah orang yang mengetahui kefarduan ibadah haji. Mungkin itu dulu video kali ini, semoga bermanfaat, dan bagikan bila memang video ini bermanfaat ya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, wallahu a'lam bishawab.